Shalom warga kerajaan. Sementara yaitu Amerika merayakan Thanksgiving Day, kita juga mendekati perayaan Natal. Dan perayaan Natal tidak bisa dipisahkan dari sepasang suami istri Yusuf dan Maria, dan khususnya hari ini tentang Maria Ibu Yesus ya. The mother of my Lord, kata Elizabeth, istri pada Zakaria, bukan the mother of my God ya, jangan keliru ya. Dia jadi ibu daripada Kristus waktu di bumi. Di dalam surat 2 Yohanes banyak orang mempertanyakan siapa itu the elect lady. Lady sini Kyria. Ya, Lord itu Kyrios, ini Kyria. Dan yang menyebutkan ini adalah Rasul Yohanes sendiri. Kelihatannya misteri, sebetulnya tidak juga ya. Dari penatua pada ibu yang terpilih dan anak-anak yang benar-benar aku kasih. Karena ayat terakhir daripada 2 Yohanes ini ada salam daripada saudarimu yang juga terpilih ya. Salam pada kamu dari anak-anak saudarimu yang terpilih. Dan kita tahu bahwa ibu daripada Rasul Yohanes dan juga Maria adalah saudara kandung. Dan sebetulnya dia adalah cousin daripada Tuhan Yesus. Karena itu saudara, mari kita belajar daripada ibu ini yang terpilih dan anak-anaknya melain Tuhan. Kita berbicara tentang the family that serve the Lord ya, memuliakan Tuhan lewat keluarga. Kita tahu bagaimana ada surat Yudas ya, bukan Yudas Iskariot ini. Yudas ini adalah dia sebutkan sebetulnya adalah saudara Tuhan Yesus lewat anak daripada Yusuf dan Maria ya. Bukan dari Roh Kudus tapi dari Yusuf dan Maria. Dan salah satunya adalah Yakobus, James. Yakobus ini, saudara kita tahu bahwa dia adalah adik daripada Tuhan Yesus, tapi anak dari Yusuf dan Maria juga. Bayangkan memuliakan Tuhan lewat siapa? Lewat keluarga kita. Kita ingat seorang wanita yang hebat sekali, tapi banyak sekali menderita. Sarah Wesley, ibu daripada John and Charles Wesley yang merubah dunia. Sampai sehari ini pelajaran metodis itu mempengaruhi hidup saya ya. Hidup kudus, hidup benar, dan bagaimana cara hidup contentment, bagaimana cara hidup yang memuliakan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana di atas kayu salib Tuhan Yesus menyerahkan ibunya untuk dipelihara oleh Rasul Yohanes. Dia berkata, putra inilah ibumu, ibu ini adalah putramu. Saya percaya setiap orang yang mengasihi orang tuanya pasti akan menitipkan pada saudara yang dia paling percayai. Dan kita melihat di sini bagaimana kehidupan Maria. Cuman jangan disembah ya saudaraku. Kita akan melihat di mana-mana, saya berani berkata. Salah satunya nanti adalah ke arah yang berlebih-lebihan. Bukan lagi devosi tapi worship kepada Maria. Dan itu tidak sesuai firman Tuhan saudaraku ya. Dan firman Tuhan melihat di sini bagaimana ayat keempat, aku mendapati separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Sesuai dengan perintah yang telah kita terima pada Bapa. Saya periksa dalam King James Version, 3 tidak dikatakan separuh. Dalam Amplified Bible dikatakan some, maybe. Salah satunya sudah dinubuatkan oleh waktu itu Simeon ya. Waktu Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus berusia 40 hari. Yaitu dibawa ke bait Allah. Jadi beritahu sebuah pedang akan menembus ke dalam jiwamu. Bukan cuma waktu dia melihat Kristus dianiaya, disalib. Kalau sudah lihat film The Passion of the Christ, kita melihat bagaimana penderitaan daripada Maria. Tapi juga kalau anak-anaknya tidak dalam kebenaran, wah saudaraku, itu tentu saja akan sangat menyedihkan. Saya ingat the another elect lady, my mom ya. Bagaimana sekarang anak-anaknya semua melayani Tuhan, dan saya berdoa setiap ibu yang mendengar ini, dipakailah engkau oleh Tuhan dan anak-anakmu akan melayani dia. God bless you. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Luar biasa. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Mari saat ini saya jemput kita bangkit berdiri. Demikianlah firman Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu.
Karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, buat segala yang Kau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih buat waktu ini Bapa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Saat ini kami ada di tempat ini, baik kami yang juga ada di rumah. Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami datang, kami bawa persembahan kami bagi-Mu. Biarlah Engkau menikmati setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Dan biarlah Tuhan kami menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kuasai hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami. Biarlah semua fokus kami tertuju hanya kepadamu. Engkau saja yang kami agungkan, Engkau saja yang kami muliakan, Engkau saja yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa, dan kami tabiskan ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama kita bersuka cita bagi Allah kita. Dia yang mengubahkan hidup kita, Dia yang menyempurnakan hidup kita. Amin. Kemuliaan-Mu
keindahan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi, mendekat dengan Engkau, menikmati Engkau Tuhan. Thank you Lord. Lebih dalam lagi.
Yes Lord. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh benar Tuhan, nyanyi pujian bagimu, hanya bagimu Tuhan, pujian bagimu. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Kami naikkan pujian hormat sorak-sorai hanya bagimu. Namamu besar, amin, dan layak dipuji. Hanya Yesus, nyanyi pujian bagimu. Amin, hanya bagimu. Namamu besar dan layak dipuji. Lebih lagi. Katakan namamu. Namamu besar. Katakan namamu. Namamu besar, namamu. Namamu. Lagi namamu. Namamu. Sekali lagi. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan amin. Lebih dahsyat tepuk tangan bagi Allah kita. Ketika kami dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan pujian yang terbaik, ada kesembuhan terjadi hari ini, ada kelepasan terjadi hari ini, ada pemulihan dalam keluarga hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat hari ini masih terjadi atas kami. Berbicaralah bagi kami hari ini Roh Kudus. Karena kami tahu hanya satu yang kami perlukan, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Kalau saya berkata apa kabar, pasti saudara membalaskan atau dengan berkata dahsyat, luar biasa. Ya, biar perkataan itu menjadi doa kita ya saudara ya. Karena perkataan-perkataan yang kita keluarkan, biar itu membangun diri kita. Baik, tidak terasa kita sudah di bulan November ya, sisa berapa minggu lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Dan kami akan mengingatkan terus bagi saudara bahwa di tema tahun ini adalah Multiplied Grace. Apa itu saudara? Yaitu anugerah yang melimpah
anugerah yang berlipat ganda yang diberikan Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Amin. Dan pertanyaan saya, apakah saudara menikmati kasih karunia itu? Amin. Nah, kalau kita berkata bahwa kita menikmati kasih karunia itu, berarti kasih karunia itu biar dalam kehidupan kita dan lewat kehidupan kita, bahkan keluarga kita memuliakan Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus, sesuai dengan tema kita, bahwa memuliakan Raja lewat kehidupan keluarga kita. Apakah hal ini mudah? Tidak mudah, saudara. Karena kenapa? Memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita, bahkan keluarga kita, itu perlu proses, perlu melangkah, bukan tinggal diam. Karena itu saudara, pagi ini kita akan belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita tidak keluar dari tema kita, yaitu memuliakan Tuhan melalui keluarga. Nah, saya percaya beberapa minggu saudara sudah mendengar firman Tuhan ini, dan saya percaya bahwa saudara pasti pulang membaca dan merenungkan kembali apa yang kita dengar lewat hamba-hamba Tuhan dan apa yang kita ambil sendiri ketika kita dalam perenungan dengan Tuhan. Lewat firman Tuhan dalam Yosua 24 ayat 15. Ya, saya akan tidak baca ulang, tapi saya akan menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Yosua. Ya, di bagian terakhir dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, di dalam kitab Yosua 24 ini, saudara kita punya PR. Saya rindu dan saya menyampaikan buat Bapak Ibu, nanti pulang ke rumah, baca dari pasal yang pertama sampai dengan 28. Saudara akan mengerti di sana, kenapa Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku menyembah Tuhan. Ya, nah saudara, perikop ini dibahas tentang apa? Perjanjian, ya, pembaharuan perjanjian di Sikem. Nah, saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ketika kita membaca firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang penting yang kita perlu perhatikan di sana. Yang pertama yang kita lihat di situ ayat yang pertama, itu Yosua mengumpulkan bangsa-bangsa, khususnya para tua-tua, ya, pemimpin di sana, untuk apa? Berdiri di hadapan Allah. Yang kedua ayat pertama sampai ke-13, kedua sampai 13, di situ Yosua mengingatkan kembali segala hal yang Tuhan lakukan mulai dari seberang sungai Efrat, yaitu memilih dari keluarga Terah, yaitu Abraham, ya. Kemudian Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan hingga sampai di tanah perjanjian dengan memakai Yosua. Nah, bagian yang berikut yang kita perhatikan ayat 14-15. Yosua menegaskan kepada bangsa itu Israel tetap beribadah atau tetap menyembah Tuhan, dan Yosua mengikrarkan bahwa ia dan seisi rumahnya menyembah Tuhan. Nah, yang keempat yaitu bangsa Israel menyatakan bahwa mereka tidak akan menyembah atau beribadah kepada Allah lain selain Allah yang memimpin kehidupan mereka sampai kepada tanah perjanjian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita nanti baca, saudara nanti baca kembali, di situ ada kata yang sangat penting kita perhatikan di sana. Di situ diulang-ulang. Apa saudara kata di sana? Kalau saudara baca, mulai dari pasal ayat yang pertama, dari ayat yang ke-15, ya, 14, 15 sampai seterusnya, di situ ada kata apa? Beribadahlah kepada Tuhan, ya, dan jangan menyembah Allah lain. Dan itu pun dikatakan oleh Yosua. Nah, pertanyaan begini saudara, mengapa Yosua dengan tegas mengatakan demikian? Karena Yosua memiliki pengalaman bersama dengan bangsa Israel. Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran, ya, Yosua adalah abdi Musa. Dia pasti melihat, memperhatikan bangsa-bangsa, ya, bangsa Israel dari setiap suku-suku yang ada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Yosua menyampaikan ini, karena kenapa? Yosua mau mengakhiri hidupnya, dia meninggal. Yosua umur berapa saudara? 110 tahun. Ya, ketika dia meninggal, dia usia 110 tahun. Nah, Yosua dengan tegas mengatakan dengan demikian. Karena kenapa? Karena Yosua, ya, akan melepaskan bangsa Israel pergi dengan masing-masing dengan suku-suku mereka, ya, pusaka mereka.
Nah pertanyaan begini saudara. Kalau kita belajar tentang Yosua ketika dia mengatakan demikian. Pertanyaannya buat kita hari ini. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Nah seperti apa ya keluarga yang memuliakan Tuhan? Saudara dikasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan berbicara dan merenungkan bersama. Keluarga memuliakan Tuhan artinya keluarga yang beribadah kepada Tuhan yang benar. Jadi pagi ini dengan tema saya, worship God versus worship idols. Ya. Keluarga yang menyembah Tuhan, yang benar, berarti keluarga yang memiliki waktu yang berkualitas dalam membangun hubungan intim dengan Tuhan. Katakan amin. Banyak keluarga-keluarga, kita berkata kita memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Tapi kenyataannya tidak ada hubungan karib dengan Tuhan. Tidak ada hubungan intim dengan Tuhan dalam keluarga kita. Makanya saudara, ketika saya baca Yosua, keren sekali. Kenapa saudara? Sehingga Yosua bilang, aku dan seisi rumahku kami melayani Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kalau kita baca mungkin sejarahnya, mau Allah apa saja pun yang ada. Yosua berkata, aku tidak akan menyembah. Aku tetap percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Nah, biarlah hal ini terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana keluarga kita bisa memenangkan orang lain? Bagaimana kehidupan keluarga kita bisa memuliakan memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita? Kalau kita tidak pernah membangun hubungan karib dengan Tuhan. Nah, contohnya Yosua. Saudara bisa baca nanti dalam Keluaran 33 ayat 7 sampai 11. Saya akan mulai dari ayat ke-39 saja. Nanti saudara baca ya. Saya mulai dari ayat 9. Dikatakan, apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Ini lihat garis bawah saudara. Tetapi abdinya Yosua, ya, bin Nun seorang yang masih muda tidak meninggalkan kemah itu. Kemah artinya tempat perjumpaan dengan Tuhan. Kemah artinya hadirat Tuhan. Musa sudah pulang, tapi Yosua masih ada di kemah itu. Artinya dia mau mengenal Tuhan yang bicara dengan Musa itu. Bagaimana dengan kita? Apakah hari-hari kita mengenal Tuhan kita? Tapi kebanyakan orang Kristen nanti punya masalah baru cari Tuhan sungguh-sungguh. Katakan amin. Oh berarti tidak ada di sini jempol. Berarti mau senang dan susah tetap menyembah Tuhan yang sama. Amin. Yosua rindu akan Tuhan. Dia melihat Musa berbicara dengan Tuhan. Musa begitu akrab dengan Tuhan. Alkitab yang catat saudara. Berbicara dengan Tuhan. Yosua nunggu di sana. Saya percaya Yosua kepingin Tuhan berbicara juga buat saya. Ini yang harus dibangun dalam keluarga kita saudara. Dibangun apa? Bangun mesbah-mesbah doa kita. Dengan keluarga kita. Saya percaya ketika ini dibangun. Penyembahan ini dibangun di rumah tangga kita. Keluar kita. Dimanapun kita berada. Atmosfer akan berubah. Karena kenapa? Kita yang bawa hadirat Tuhan. Amin saudara. Saudara dikasih Tuhan Yesus. Yosua terus menikmati hadirat Tuhan itu. Kerinduannya mengenal Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus. Kita akan memiliki waktu yang berkualitas dalam membangun keintiman dengan Tuhan. Karena kita mengenal siapa yang kita sembah. Saya ulang. Kita akan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika kita mengenal Tuhan. Berarti pertanyaannya, kalau kita menyembah main-main, kita kenal apa tidak? Makanya saudara, ketika kita datang beribadah, entah itu komsel, entah itu doa bersama keluarga, entah doa pribadi, kita harus menghormati Tuhan. Hargai kehadiran Tuhan, amin.
Hargai dia. Kalau presiden datang, wali kota datang, kita langsung berdiri. Dan kita bilang, selamat pagi Pak Wali Kota, selamat pagi Pak. Tapi kalau datang ibadah, sudah datang terlambat dulu di belakang lagi. Saya tidak marah saudara. Kalau kita menghargai Tuhan kita harus datang tempo. Pakai bahasa Papua sedikit ya. Tempo, datang tempo. Datang cepat. Jangan masih di kamar mandi. Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Semua jam 8. Bilang OTW dari kamar mandi ke kamar. Amin saudara. Di sini tidak ada yang ngaku. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Begitu Yosua memiliki kerinduan. Nah ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan. Kita pasti mengenal Tuhan kita. Bangun itu saudara, bangun. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika kita memiliki waktu yang berkualitas dalam bangun keintiman dengan Tuhan. Karena kita mengerti kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau kasih tahu kasih karunia itu apa? Kasih karunia adalah penebusan. Saudara, kalau ini dalam pikiran hati kita akan berkata, aku tidak akan menyembah siapa-siapa. Aku akan menyembah Tuhan yang menebus hidup saya. Amin. Saudara dan saya mahal. Harus ada yang mati. Saudara tidak pernah renungkan itu. Coba saudara renungkan. Ada yang mau mati buat kita. Karena kenapa? Dia mengisi saudara dan saya. Kalau kita memahami penebusan sebenarnya. Wah, kita nggak usah diajak-ajak. Ayo komsel yuk, ayo komsel. Nggak usah diajak-ajak. Akan menawarkan diri. Aku mau komsel Pak, di mana yang dekat dengan rumah saya. Aku melayani Tuhan Pak. Apa? Asir, jaga parkir, toilet, registrasi. Aku mau Tuhan. Karena apa? Aku sudah ditebus Tuhan. Amin saudara. Kalau ini yang dibangun dalam hidup kita. Saudara, ini akan pengaruh di luar sana. Karena apa? Kita punya hubungan karib dengan Tuhan. Punya waktu yang berkualitas. Ada yang suka nonton di bioskop? Saya juga suka nonton, tapi jarang-jarang. Coba saudara perhatikan. Kalau ke gereja, udah jalan santai. Coba kalau ke bioskop, tinggal 5 menit dia bawa mobil dari entrop. Pasti tindis lampu segitiga, tidut. Orang pikir apa? Mungkin ke rumah sakit. Padahal lagi telat nih, parkir cepat-cepat. Sulewat. Ada penyesalan. Tapi kalau terlambat gereja, masuk ibadah, penyesalan atau tidak? Palingan itu juga yang bicara nanti. Saudara, ini harus dibangun dalam diri kita. Kalau kita menjadi berkat, keluarga menjadi berkat, keluarga muliakan Tuhan, mulai dari kita punya hubungan karib dengan Tuhan. Saudara, banyak keluarga yang hancur karena apa? Menyembah Allah yang mereka tidak kenal. Akibatnya terjadi apa? Perceraian. Dengan gampang berkata, saya dengan dia saudara cocok. Padahal cuma masalah sepele. Hanya pencet odol. Satu di atas, satu di bawah. Gara-gara itu saja. Bilang sudah tidak cocok. Padahal anak su 3, su 4. Su bilang tidak cocok. Saya mau kasih tahu saudara. Kalau itu dalam diri kita, coba periksa. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita bergaul dengan Tuhan yang kita kenal. Dan saya percaya ketika keluarga-keluarga yang bergaul karib dengan Tuhan yang kita kenal. Saya percaya ada pergumulan keluarga. Tapi diselesaikan dengan apa? Dengan Tuhan. Amin. Pendeta terbatas. Teman kerja kita terbatas. Tapi yang memulihkan keluarga kita adalah Tuhan. Amin. Makanya bangun itu dalam setiap hari. Dan ketika kita banyak hubungan dengan Tuhan. Dalam keluarga kita, saya percaya. Kata-kata kutuk dalam keluarga kita tidak ada.
Saudara pasti memahami maksud saya. Kata-kata kutuk ini. Anak kita buat salah, kita langsung katakan yang tidak benar. Bilang dia segala hal yang tidak sesuai dengan janji Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus. Keintiman dengan Tuhan yang berkualitas dibangun setiap hari akan menyingkirkan intimidasi. Saya kasih contoh, Yosua. Ya, saya kalau tidak selesai khotbah hari ini, nanti saya akan sambung di ibadah dari 2. Kalau saudara mau ikut selanjutnya tidak apa-apa. Yosua sebagai manusia biasa akan terintimidasi juga. Ketika Musa memilih ke-12 pengintai, mereka pergi melihat tanah perjanjian. 10 orang pulang dengan membawa kabar, Musa, mereka itu orang-orang besar, gagah perkasa. Kita ini seperti belalang, satu kali ditembak langsung mati. Tapi Yosua berbeda. Ketika dia bergaul karib dengan Tuhan, dia berkata, Musa, kita akan merebut tanah itu bersama Tuhan. Keren sekali. Mereka merebut, karena kenapa? Hidupnya bergaul dengan Tuhan. Jadi gini saudara, ketika hidup bergaul dengan Tuhan, intimidasi itu akan pelan-pelan terhindar. Akan tersingkirkan. Contoh kedua, Daud. Daud ketika jadi gembala, ya, kambing domba. Bapaknya suruh begini, nanti saudara baca di dalam 1 Samuel pasal 17. Baca itu keren sekali saudara, tentang Daud. Bapaknya bilang gini, Ut, antar ini makanan buat kakak kamu, mereka berperang lawan orang Filistin. Daud sampai ke sana, dia melihat tentara-tentara ketakutan. Padahal ada 3 saudaranya di sana. Jadi tentaranya Saul. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus. Daud ketika dia berkata begini, saya yang akan maju untuk melawan orang Filistin. Saul bilang begini, Daud, kok tidak salah kah? Itu Goliat itu orangnya 6 asta. 6 asta mungkin ya beda-beda tipis dengan tiang listrik ya. Dia punya tombak itu bukan 1 kilo 2 kilo. Kalau kena jantung, itu bukan gatal tapi mati. Ketika dalam pertempuran Goliat berkata, anak kecil, kamu kecil sekali. Enggak ada saingan dengan saya. Ini saya pakai bahasa biasa aja ya saudara. Daud berkata gini, Goliat, kamu datang dengan pedang, dengan tombak, dengan segala-gala. Mau tongkat apa, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Keren sekali. Ini yang membuat kita tidak akan terintimidasi. Karena kenapa? Ada masalah, kita akan berkata, masalah aku datang dan aku tidak terintimidasi karena masalah di bawah kakiku karena Tuhan dalam hidup saya. Berarti kita adalah keluarga-keluarga yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena kenapa? Ketika kita sendiri saja bisa bergaul kerap dengan Tuhan, kita akan keluar akan menyampaikan hal-hal yang benar buat orang. Orang datang curhat sama kita. Ibu, suamiku begini-begini. Oh iya ibu, mari kita berdoa. Kita doakan suamimu. Tapi kalau orang yang tidak bergaul kerap dengan Tuhan datang, ibu suamiku begini. Betul itu suami begitu. Memang kok suami-suami itu begitu. Orang itu cuma begini-begini saja. Orang itu cuma berjalan ke sana, berjalan kemari. Tidak bikin apa-apa. Tapi kalau orang lama diri Tuhan, akan berkata, suamimu yang terbaik bagi kamu. Istrimu yang terbaik bagi kamu. Nah saudara yang kasih Tuhan Yesus. Keintiman dengan Tuhan yang dibangun setiap hari dengan keluarga kita, pasti Tuhan akan memimpin keluarga kita sehingga Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang berikut saudara, orang yang dalam hadirat Tuhan, kehidupan keluarganya yang membangun nilai-nilai kerajaan. Di gereja kita ada nilai, yaitu apa? Light, love, integritas, grace, truth,
kemudian humility. Ada 5 saudara. Ini yang dibangun dalam diri kita. Saudara nanti baca ya, Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 25. Di situ dikatakan apa? Haruslah. Saya akan baca dalam ayat 7 saja. Bilang gini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Apa yang diajarkan berulang-ulang? Perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Gitu ya. Dikatakan haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakan apabila engkau duduk di mana saudara? Yang pertama di rumah. Jadi saudara, yang pertama untuk memuliakan Tuhan kita mulai dari saudara dan saya. Dari keluarga kita dulu. Amin. Kemudian dikatakan berikutnya, dikatakan nih. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Artinya saudara, perjalanan berkata, tugas tanggung jawab kita sehari-hari. Kemanapun kita pergi, kita harus jadi apa? Jadi pengaruh di sana. Yang berikut dikatakan apa? Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudara, mari bangun ini setiap hari dalam kehidupan kita. Bagikan nilai-nilai kerajaan Allah dalam keluarga kita. Kemudian di orang-orang sekitar kita. Sampai apa? Pada waktu nanti kita pulang. Saudara, pergi sampai pulang. Kita terus dalam hadirat Tuhan. Terus menikmati hadirat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi gaya hidup kita setiap hari. Yaitu apa? Kita harus membicarakan tentang Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah tadi saya berkata bahwa ada 5. Ya, tentang kasih. Mari kita menjadi teladan dalam perbuatan kita. Ya, kita banyak bicara kasih. Tapi ketika kita melihat orang yang membutuhkan kita. Orang yang memfitnah kita, enggak ada kasih. 2 hari lalu saya lagi ngobrol dengan istri saya. Terus timbul dalam diri saya. Kita lagi cerita-cerita, bilang gini. Banyak orang Kristen. Kelihatannya beribadah. Tapi tidak punya kasih. Timbul satu perkataan dalam diri saya. Itu sangat keras dalam hati saya. Dikatakan begini, saya ada tulis. Berbuat baiklah kepada orang lain. Jika mereka tidak berbuat baik kepada kita. Wah, itu perenungan yang mendalam sekali dalam diri saya. Tuhan, iya ya, berbuat baik itu tidak mudah. Tapi waktu kita kenal Tuhan yang selalu berbuat baik, kasih-Nya melimpah, itu bisa dikerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Dalam perkataan kita juga saudara, tadi sudah singgung. Perkataan-perkataan kita harus dijaga, mulai dari rumah tangga kita. Ya, jangan kita bicara negatif buat anak kita, apalagi suami kita, apalagi istri kita. Kok suami apa? Sambil tolak pinggang. Kok juga istri apa? Kok juga ini anak apa? Baru bilang, tuyul satu ini. Jangan kita mengatakan anak kita seperti itu. Karena dia apa? Dia generasi selanjutnya dalam hidup kita. Akan membawa apa? Kemuliaan buat Tuhan kita. Saya bersyukur anak saya semua melayani Tuhan. Ya, saya akan renungkan Tuhan. Makanya Daud menyanyikan, inilah yang ku renungkan. Ya. Mudah mendidik mereka? Tidak mudah saudara mendidik mereka. Saya percaya saudara pasti punya anak lebih besar daripada saya kan. Anak saya yang paling tua umur 15 tahun. Pasti ada yang sudah 20 tahun. Tidak mudah. Masing-masing punya karakter yang berbeda. 1, 2, 3 itu berbeda. Tapi saya bersyukur Tuhan. Mereka sudah melayani Tuhan. Ketika minggu pertama mereka melayani Tuhan di Entrop. Saya di pujian. Hatiku nangis. Tuhan terima kasih. Melayani Tuhan tidak sia-sia. Dan seumur hidup saya berkata, saya akan menyembah Tuhan seumur hidup saya. Mungkin ke depan ada masalah dalam anak-anak kita. Tidak apa-apa. Tuhan yang menjaga mereka. Mulai dari keluarga, mulai dari orang tua. Mendidik mereka, ajarkan mereka yang benar. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus. Ini yang kita perlu pelajari.
dalam Yosua. Dia bukan hanya teladan dalam perkataan saja, tapi perbuatannya juga. Dia memiliki apa? Integritas. Integritas. Dia dapat dipercaya. Ketika Musa 6 hari menunggu, 7 hari baru ketemu Tuhan, menerima 2 loh batu. 6 hari dia bersama-sama dengan Musa. Dan Musa naik. Selama 40 hari baru Musa selesai. Dia pun bersama-sama Musa turut. Ini namanya apa? Dapat dipercaya. Ketika melawan orang Amalek, Musa berkata, Yosua pilih orang-orang. Dia dipercaya, pilih orang-orang yang kita harus melawan orang Amalek. Nanti saya yang di atas gunung dengan Harun. Kita akan angkat tongkat, kamu berperang. Ketika tongkat di atas, Israel menang. Tapi ketika turun, Israel dikalahkan. Tapi saya percaya itu karena kekuatan Tuhan. Nah saudara, dapat dipercaya. Yang berikut, pola pikirnya berbeda. Seperti tadi saya katakan, cara pandangnya berbeda. Orang berkata, 10 orang berkata, kita akan seperti belalang. Tapi dia berkata, kita akan merebut tanah itu. Itu bedanya. Ketika kita menyembah Tuhan yang benar. Kita akan bangun nilai-nilai kerajaan dalam diri kita. Ya. Yang berikut saudara, tetap setia. Dimulai dari dengan apa? Memiliki sikap rendah hati. Humility tadi. Nah saudara kasih Tuhan Yesus. Yang terakhir. Orang yang menyembah Tuhan dengan Tuhan yang benar. Menyembah Tuhan yang benar. Tidak menyembah atau menjauhkan diri dari berhala. Jadi saudara, berhala itu tidak kelihatan tapi nyata. Betul kan tidak saudara? Tidak kelihatan saat ini. Tapi itu nyata. Coba satu hari kita bikin satu list. Kita tulis HP, pegang HP dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Kira-kira list yang paling banyak duluan siapa? HP kan? Bangun pagi sudah lihat apa? Status. Bangun pagi sudah pasang status. Coba kita coba renungkan ini saudara. Ya. Jadi saya katakan, orang yang menyembah Tuhan berbeda dengan orang menyembah berhala. Selama kita menyembah Tuhan, kita akan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi ketika kita menyembah berhala, saudara baca di Mazmur 115 ayat 1 sampai 18. Dikatakan saya baca yang terakhir saja, ayat yang ke-7, saya baca ayat ke-7 saja. Seperti itulah jadi orang-orang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Ini bicara tentang penyembahan berhala saudara. Ya, dibuat dari tangan manusia. Nah orang yang menyembah Tuhan berbeda dengan orang menyembah berhala. Orang menyembah berhala itu apa? Tidak mengenal Allahnya. Hidup mementingkan diri sendiri. Tidak membangun nilai-nilai kerajaan Allah. Dan yang berikut, orang menyembah berhala itu apa? Mendua hati. Yakobus 1:8 berkata, sebab orang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Betul kan tidak saudara? Kalau kita mendua hati, tidak akan tenang hidupnya. Ya. Saudara dikasih Tuhan Yesus, oleh sebab itu mari kita muliakan Tuhan melalui keluarga kita. Dengan apa? Marilah kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan yang kita kenal, yaitu dengan apa? Kehidupan bangun intim dengan Tuhan. Membangun nilai-nilai kerajaan Allah dengan kasih, dengan integritas, ya kita dapat dipercaya di mana saja. Memiliki kasih karunia Allah, membagikan kasih karunia itu kepada orang lain. Dan berikut hidup sesuai dengan kebenaran dan memiliki kerendahan hati. Jadi hanya satu poin yang saya bahas hari ini, yaitu apa saudara? Menyembah Tuhan yang benar. Pilih worship God atau worship idol. Ya. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini memberkati kita semua, keluarga-keluarga di dalam Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu hari ini. Roh Kudus, kami terbatas. Tapi kami tahu bahwa Roh Kudus yang akan menyingkapkan lebih dalam akan firman-Mu yang kami dengar hari ini. Biarlah kami sebagai keluarga menjadi keluarga yang muliakan Tuhan.
Ajar kami, pimpin kami, biar kami mengenal siapa yang Tuhan kami sembah. Lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan, aku memberkati setiap keluarga-keluarga yang hadir di hari ini. Bahkan seluruh keluarga di Jemaat Rock Jayapura. Biarlah keluarga-keluarga ini yang dipakai Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Di keluarga mereka, di pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada. Mereka menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Tadi saya catat dan saya pikir ada pesan yang sangat menarik yang mungkin saya bisa. Thank you Amos. Ada pesan yang mungkin saya bisa sampaikan bahwa saya nggak tahu hari ini di dalam tempat ini banyak orang punya pergumulan dalam keluarga. Tapi kalau tadi kita dengar kebenaran firman Tuhan, nggak ada jalan lain. Saudara butuh Yesus yang memampukan saudara untuk bisa melewati situasi yang saudara hadapi hari ini. Seberapa sulitnya saudara hadapi, mari andalkan Dia. Cuman Dia yang bisa, manusia terbatas, tapi Dia mampu. Kuncinya dari tadi, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Maka saudara akan melihat bahwa benar-benar Tuhan punya rencana yang besar. Ingat, dimulai dari kita menyembah Allah yang benar, kita akan menikmati kebaikan Tuhan, kita akan lihat bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang sembarangan. Amin. Saya rasa apa yang disampaikan Amos sudah sangat baik. Yang paling terpenting adalah renungkan itu dan lakukanlah dalam kehidupan kita. Amin. Sukacita? Macam tegang habis kayak dimarah-marahin. Tidak toh? Oke, adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita di tempat ini? Ada? Kalau ada boleh angkat tangannya, jangan malu-malu. Oh shalom, selamat datang. Ada di depan yang lain boleh disambutkan. Selamat datang Pak, kami undang Bapak untuk tetap beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Ada lagi di mana? Oh Ibu, oh shalom ada Ibu. Ya, boleh sambut lagi. Selamat datang Bapak dan Ibu. Kami undang Bapak dan Ibu untuk bisa hadir bersama-sama, bertumbuh bersama-sama di gereja ini, di dalam komunitas kita, untuk belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Oke, untuk itu saya minta multimedia untuk mendengarkan pengumuman, silakan multimedia. akan pertekan lagi. Jadi tanggal 20, di bulan ini kita terakhir kali untuk berkomsel. Jadi bulan terakhir komsel kita, jadi bulan Desember kita tidak ada komsel. Karena semua kita fokus kepada kegiatan ibadah Natal dan akhir tahun.
Dan di tanggal 29 dan tanggal 30 kita akan ada komsel gabungan. Kalau tadi Bapak Ibu lihat di tanggal 29 untuk wilayah Jayapura, Kota Raja, dan Abepura. Tanggal 29 malam, jam 7 malam di tempat ini. Jadi Bapak Ibu yang sudah berkomsel, hadir dengan komselnya. Kalau yang belum komsel, saya pengen ikut, boleh. Bapak Ibu bisa datang jam 7 malam di Rock Hall. Kalau tanggal 30 di Rock Center Sentani jam 7 malam juga. Jadi komsel untuk wilayah Sentani. Jam berapa? Jam 7. Dan saya mau nyetin lagi, sudah dibuka untuk kelas baptisan air. Jadi Bapak Ibu yang ingin rindu untuk dibaptis dan mau ambil pilihan untuk memilih untuk dibaptis, bisa hubungin Bapak Amos dan juga tim yang lain yang ada di tempat ini. Karena waktu kelasnya sudah dibuka. Itu aja sih informasi yang saya bisa sampaikan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini. Kita akan nyanyi pujian, silakan. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian Segala pujian bagimu Allah yang besar. Kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini. Kami boleh datang beribadah Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami boleh mendengarkan kebenaran dari isi hati-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar bukan hanya sebagai kami dengar semata, tapi kami menjadi rema dalam hati kami dan dalam kehidupan kami menjadi sebuah tindakan. Sehingga kehidupan kami dan keluarga kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk mengingatkan setiap kami bahwa kami butuh Tuhan. Kami butuh hubungan yang terhubung dengan Engkau semata. Kepada Allah yang besar itu, ajar setiap kami Tuhan. Untuk kami mulai melangkah dari hari demi hari.
supaya kami mengalami hubungan yang intim, hubungan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berdoa bagi setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini. Biarlah setiap umat-Mu yang datang dengan beban berat, hari ini mereka dibebaskan Tuhan. Mereka dilegakan Tuhan. Yang dalam pergumulan pernikahan hari ini mereka mendapat jawaban. Satu-satunya jalan keluar hanya Engkau semata Tuhan. Keluarga mereka akan dipulihkan, keluarga mereka akan diberkati Tuhan. Mereka akan mengalami Tuhan dan keluarga mereka akan memuliakan nama Tuhan. Berdoa juga setiap masalah finance yang mereka hadapi. Mereka mengalami terobosan, berkat Tuhan turun atas mereka. Hikmat Tuhan turun atas mereka. Memampukan mereka untuk mereka melewati setiap musim yang mereka hadapi hari-hari ini Tuhan. Begitu juga yang sakit hari ini sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mengalami kesembuhan dan dari kesembuhan itu mereka menceritakan Tuhan yang besar. Tuhan yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami serahkan bangsa dan negara yang dalam tangan-Mu. Hikmat Tuhan turun atas pemimpin kami. Dari presiden sampai ke jajaran yang paling pelosok Tuhan. Para pemimpin mereka datang dengan takut akan Tuhan. Mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Sehingga setiap keputusannya mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi bangsa ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami punya bangsa yang besar, kami punya bangsa yang menjadi representasi Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, kami tahu dalam situasi masa depan tidak menentu, tapi kami tahu bangsa kami akan berdiri tetap teguh dan menjadi jawaban di tengah-tengah dunia ini. Karena kami percaya bangsa kami memuliakan dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat-Mu yang telah memberi. Engkau berkati setiap tangan-tangan memberi. Engkau berkati apa yang mereka kerjakan berhasil. Apa yang mereka mimpikan dan harapkan jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Setiap apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Dan dari setiap kesempatan yang mereka dapati berkat itu mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Biarlah nama-Mu yang selalu dipermuliakan dari setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan kami akan terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Diberkatilah engkau dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Allah semata. Diberkatilah engkau untuk menjadi berkat kemanapun dan dimanapun engkau berada. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Diberkatilah engkau dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.